Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam satu hobi semuanya. Sehat selalu untuk semuanya. Ketemu lagi bareng saya Ruby Pakoy. Nah, di video kali ini saya bakalan mengajak teman-teman untuk melihat cara membuat pakan untuk ternak ya, khususnya ternak ayam hobi teman-teman. Di musim yang tidak menentu ini saya bakalan membuat racikan pakan khusus terutama untuk ayam-ayam yang sedang melakukan tahap pertumbuhan, yaitu usia 2 bulan sampai 5 bulan. Nah, nanti teman-teman ikutin terus pakan apa aja yang saya biasa berikan di kandang ternak ini. Oke? Adalah racikan pakan untuk usia lanjutan, yaitu usia 3 bulan ke atas, di mana usia 3 bulan ke atas itu si ayam sudah tidak terlalu membutuhkan protein yang terlalu banyak. Si ayam yang usia lanjutan ini saya tidak diberikan pakan pur atau pakan produksi yang murni teman-teman. Nah, dan untuk mensiasati atau menghemat cost budget juga, saya si pakannya ini dicampur dengan dedak teman-teman ya, untuk mengurangi kadar protein di pakan itu. Nah teman-teman, perbandingannya untuk penggunaan dedak itu, karena saya menggunakan dedak yang dari toko ya teman-teman, saya gunakan perbandingannya itu 3:1 atau bisa juga 4:1. Jadi 4 dedak 1 pur ya. Tapi kalau misalnya teman-teman di daerah biasa mendapatkan dedak atau bekatul halusnya itu dari penggilingan padi, nah itu sangat bagus teman-teman. Perbandingan 6 atau 10:1 pun masih oke, karena itu dedaknya sangat murni dan bagus teman-teman. Kalau misalkan dedak kayak misalkan yang udah di toko-toko seperti ini, dedaknya kasar teman-teman, kita nggak tahu ini apa murni atau udah campuran teman-teman. Makanya perbandingannya saya menggunakan 3:1, jadi 3 dedak, 1-nya pur. Nah, lalu pur apa yang biasa saya gunakan? Yaitu pur yang biasa saya gunakan yaitu pur 5:11 teman-teman ya. Nah, 5:11 ini ada dua jenis pur ya, yaitu yang brapo dan yang polos. Nah, saya biasa menggunakan yang polos teman-teman, karena kandungan nutrisinya cukup bagus ketika saya amati ketika dicampur dengan dedak ya. Perbandingannya yaitu 3:1. Nah, untuk tambahan teman-teman bisa menggunakan, misalkan ketika menggunakan dedak 3:1, teman-teman bisa menggunakan tambahan yaitu beras menir, atau bisa menggunakan juga jagung untuk ekstra tambahan biji-bijiannya teman-teman ya. Kalau saya biasa kalau misalkan lagi murah jagung ya pakai jagung, tapi kalau lagi murah menir ya pakai menir, tergantung stok atau harga yang termurahnya teman-teman. Karena pakan ternak itu boros sekali teman-teman ya, boros sekali. Jadi gimana caranya kita tidak mengurangi kadar nutrisi untuk si ayam, tapi bisa menghemat, mengurangi budget tanpa menurunkan kualitas pakan, supaya nanti ketika si ayam besar, hasil si ayamnya juga dari struktur tulangan, dari struktur badan itu ideal ya. Nah, ketika sudah dicampurkan seperti ini, udah di mix kering ya, kemudian ditambah lagi dengan ramuan peternak teman-teman. Nah, ramuan peternak ini adalah jamu herbal untuk campuran pakan ternak teman-teman. Gunanya apa? Gunanya untuk merangsang nafsu makan ayam, juga untuk meningkatkan imunitas si ayam, terutama di musim-musim penghujan gini teman, atau musim-musim pancaroba, sangat perlu banget teman-teman, karena untuk meningkatkan imunitas tubuh si ayam supaya tidak gampang terserang penyakit. Nah, cara penggunaannya saya biasa campurkan karena ini udah ada skopnya ya. Jadi ini saya biasa menggunakan untuk takaran si dedak tadi 8 skop, dan si purnya tadi 2 skop, dan si jagung tadi 2 skop. Ininya saya cukup gunakan 2 sendok aja teman-teman ya. 2 sendok aja cukup. Atau misalkan teman-teman pengen lebih banyak, bisa juga menggunakan 3 skop ya. Yang penting nanti ketika diaduk campurannya rata. Nah teman-teman, kalau misalnya sudah diaduk seperti ini, kemudian saya biasa campurkan dulu dengan air panas. Nah, jadi supaya si dedaknya itu lembut teman-teman ya, jadi mengembang dan lembek teman-teman ya. Karena ini dedaknya dedak kasar teman-teman, tidak seperti teman-teman di daerah mungkin di penggilingan padi itu ada dedak yang halus yang masih ada menirnya, itu bagus banget.
itu buat ayam recommended dah teman-teman ya. Jadi kita campurkan, aduk seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah diaduk seperti ini, kemudian kita tunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam sambil menunggu ininya mengembang dan menunggu suhunya dingin. Jangan panas-panas dikasih teman-teman, nanti kasihan ke ayamnya. Jadi kita tunggu dulu teman-teman. Jika teman-teman menggunakan pakan seperti yang tadi saya rekomendasikan, alangkah baiknya teman-teman untuk memberikan ekstra sayuran atau buah-buahan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah, ekstra sayuran buah-buahan ini gunanya untuk memelihara sistem pencernaan si ayam teman-teman ya, supaya sehat terus. Nah, boros dong kalau misalkan menggunakan tambahan sayuran atau buah-buahan. Enggak teman-teman. Nah, teman-teman bisa dapetin sayuran atau buah-buahan yang reject, itu biasanya di pasar-pasar suka ada. Nah, saya seminggu sekali biasa ada yang suplai untuk ke kandang ternak. Nah, itu sayurannya bisa kacang-kacangan, bisa wortel seperti ini, terus buah-buahannya bisa pepaya, pokoknya banyak lah. Itu limbah yang sangat bermanfaat untuk makanan tambahan si kandang ternak atau si ayam ini teman-teman. Nah, kebetulan kemarin saya disuplai ada wortel ya, wortel dan buah-buahan kemarin udah dikasih. Jadi cara pemberian cukup mudah teman-teman, tinggal iris-iris aja ya. Nah, jadi udah diiris-iris seperti ini, kemudian kita aduk ya, aduk. Nah teman-teman bisa dapetin limbah ya, jadi sayuran-sayuran yang reject, buah-buahan yang reject itu dari pasar itu banyak teman-teman. Itu nggak terlalu mahal juga ya. Jadi kalau saya sendiri biasa seminggu sekali itu ada yang kirim ya dari pasar. Masih bagus-bagus ya, layak lah untuk pakan ternak campuran ya. Tambahan, jadi jangan juga yang terlalu jangan diberikan juga yang busuk teman-teman ya. Jadi tetap kita harus pilihin juga yang bagus-bagus. Nah teman-teman, sambil menunggu ini kering ya, biasa saya memberikan ayam-ayam yang usia sudah dewasa atau ayam-ayam yang 6 bulan ke atas atau ayam-ayam yang masih di box. Nah, untuk ayam-ayam yang usia 6 bulan ke atas atau ayam-ayam masih di box, itu pakannya beda lagi teman-teman. Nah teman-teman, jadi sekarang udah mulai dingin, jadi kita mau kasih langsung aja ya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Nah teman-teman, ini ayam-ayam ini baru usia 3 bulan ya. Dan untuk yang usia 4 bulan ke atas juga ada di kandang pembesaran sapinya lagi. Nanti teman-teman bakalan saya ajak juga ke sana. Untuk ayam-ayam sebelum 3 bulan saya masih simpan di kandang box, dan pakannya itu juga beda juga teman-teman. Nah, nanti saya bakalan bahas di video berikutnya untuk pakan ayam DOC ya, dari menetas sampai usia 2,5 bulan atau 3 bulan. Nah, kalau yang tadi saya bikin itu khusus pakan 3 bulan sampai 6 bulan. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi beternak ini seru juga ya. Beternak ini tempatnya kita bersabar ya. Bersabar dengan hasil proses yang ada. Ya begitulah intinya. Oke. Gitu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Rudi Bakal, sampai jumpa.